Saya Farida. Karena kebetulan saya dimintain CV sama Ibu Yeni ya. Biasanya sih saya nggak memberikan CV saya. Biasa saya cuman ya saya dari Paroki Meruya aja begitu. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama ya, karena terus terang yang namanya kita belajar ilmu itu selalu harus kita harus saling mengisi, tidak bisa hanya dari saya saja begitu, karena dari perjumpaan juga itu bisa menambah juga pengetahuan saya gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Saya coba share screen. Sudah bisa terlihat Ibu kita? Udah, Bu. Ya, oke. Jadi malam hari ini kita memasuki eh, pertemuan teologi dasar 2. Kalau pertemuan pertama apa di kursus paket A ini diawali dengan teologi dasar 1 ya, yang dibawakan oleh Pak Jul, teman saya. Maka malam hari ini kita akan mempelajari teologi dasar 2. Ya. Seperti kita ketahui, ya, kita sebagai umat Katolik, kita memiliki tiga pilar iman Katolik kita, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Tetapi ada tiga pokok bahasan ini kita tidak habiskan malam ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang kitab suci. Pertemuan kedua tentang tradisi suci, dan pertemuan yang terakhir tentang magisterium gereja. Ini merupakan satu kekayaan yang dimiliki oleh umat Katolik. Next, ya. Nah, satu-satunya sumber iman Kristiani adalah Yesus Kristus. Kita hidup di Indonesia di abad ke-20 yang saat ini peristiwa intoleran dalam beragama sedang tidak baik-baik saja. Bukan di tanah Kanaan atau di zaman para nabi. Dan bukan pula di Yudea dan di Galilea, yang pada zaman Yesus Kristus serta zamannya para rasul. Maka wajarlah timbul pertanyaan, apa yang menjadi pegangan iman kita? So, tadi pengantar saya, yang menjadi pegangan iman kita adalah tiga pilar itu. Ya. Dan supaya pada masa kini kita masih dapat mengenal Allah yang telah diwahyukan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dan ini menjadi pedoman kita dalam mengimani wahyu Allah, Sang Sabda atau Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi fondasi bagi Kristianitas kita. Fondasi bagi umat Kristen Katolik, ya. Saya tegaskan di sini Katolik. Di mana Yesus Kristus adalah wahyu Allah Bapa secara penuh. Dan juga iman Kristiani tidak bersumber pada sebuah kitab, tetapi kepada sosok seorang pribadi Yesus Kristus yang menyatakan Allah sendiri secara sempurna. Jadi iman kita satu-satunya adalah pada sosok Yesus Kristus. Bagaimana Allah menyampaikan rencana keselamatannya di dalam Kristus?
Sejak zaman Nabi Musa dan di waktu-waktu yang berbeda, Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang pilihannya untuk menuliskan wahyunya. Dan Allah sendiri yang menentukan bahwa seluruh wahyu diteruskan agar dengan demikian semua orang dari segala zaman dapat mengenal Allah dan diselamatkan. Kehendak Allah ini menjadi nyata dalam perintah Kristus yang mewartakan Injil sampai ke ujung bumi. Nanti kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 ya, yang di ayat 18 yang dikatakan kita nggak banyak buka kitab suci ya, karena benar-benar kita mau belajar tentang teologi dasar. Bagaimana kita memahami Allah yang menjadi penyelenggara hidup kita. Kita harus mengenal ya, supaya kita iman kita sebagai umat Katolik semakin lebih dikuatkan. Dan setelah kegenapan waktu, Kristus datang ke dunia mewahyukan kebenaran ilahi kepada kita semua dalam Injilnya. Nah, para rasul mewartakan Injil secara lisan dan tertulis. Seperti di dalam 2 Tesalonika. Situ dikatakan, sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Pemberitaan di sini dimaksudkan adalah secara lisan. Kita tahu zaman dahulu sebelum adanya kitab suci, semua diwartakan melalui lisan. Ya, lisan itu seperti lisan merupakan tradisi suci atau khotbah para rasul dan penerus mereka, serta tulisan para bapak gereja. Dan kalau yang tertulis merupakan kitab suci, tulisan para rasul dan tokoh rasul atas pilihan Allah yang tentunya mendapat ilham dari Roh Kudus. Nah, di sini pewartaan tidak tertulis atau lisan. Ya. Pewartaan tidak tertulis mempunyai prioritas dari segi waktu karena mendahului terjadinya kitab suci. Karena awal-awal adalah secara tidak tertulis, secara lisan. Jadi semua pewartaan langsung, ya, sebelum terjadi kitab suci. Jadi otomatis secara logika pewartaan tertulis itu mengandaikan pewartaan tidak tertulis. Jadi dari tidak tertulis menjadi tertulis. Bentuk penerusan secara tidak tertulis lebih sesuai dengan wahyu sendiri. Sebagaimana terjadi pada Kristus, yaitu sebagai kontak langsung. Para rasul yang menerima wahyu dari Yesus dan apa yang mereka alami tentang Yesus, mereka saksikan, mereka waktakan, dan mereka kumpulkan langsung dari mulut Yesus, ya, dan dari pergaulannya maupun dari karyanya. Dan juga pewartaan tidak tertulis di bawah bimbingan Roh Kudus. Para rasul mengembangkan ajaran Kristus, ajaran Kristus. Para rasul tidak hanya mengulangi apa yang secara pribadi diajarkan Yesus. Mereka juga sesuai dengan kebutuhan gereja yang sedang tumbuh, menjelaskan dan mengembangkan ajaran yang telah mereka terima. Dengan paham tradisi Konsili Vatikan II memberi tekanan baru
baik mengenai objek yang diteruskan maupun mengenai cara-cara penerusannya. Ini mungkin saat sekarang yang pewartaan tidak tertulis sudah tidak ada, ya, karena ada dari kitab suci. Tetapi mungkin Bapak Ibu kan bisa lihat di dalam para pewarta, ya, mereka kadang-kadang yang sudah pakem, ya, sudah paham kitab suci, mereka itu kadang-kadang lisan, ya kan, bisa bicara dengan ya bantuan Roh Kudus, ya, kalau saya lihat di persekutuan doa. Tetapi dasarnya mereka tetap harus menggunakan kitab suci. Jadi pewartaan lisan adanya di 2000 tahun yang sebelum Masehi. Oke. Dan ada pewartaan tertulis. Maksud pewartaan tertulis di sini, maksud penulisan kitab suci dalam bentuk tertulis Injil menjadi dasar dan tiang utama iman kita. Tuhan menghendaki agar wahyu diteruskan melalui tulisan-tulisan yang bertujuan menyimpan dengan setia apa yang disampaikan oleh para rasul dalam pewartaan mereka yang tidak tertulis dan iman iman dalam cara hidup jemaat. Kesamaan asal-usul antara pewarta para rasul yang tertulis dan yang tidak tertulis, kedua-duanya berasal dari dasar ilahi yang sama, yaitu karya dan sabda Kristus, juga dorongan Roh Kudus. Jadi yang tertulis juga tidak asal menulis, ya. Di situ ada karya dan sabda Kristus serta dorongan Roh Kudus. Kalau tidak ada dorongan Roh Kudus, orang-orang pilihan Allah itu juga tidak bisa menuliskan apa yang menjadi inspirasi mereka. Ya. Para penulis kitab suci meneruskan sabda Allah diinspirasikan. Ya, mereka dapat inspirasi dari Allah, mereka menuliskan dan diilhamkan oleh Roh Kudus yang melekat pada kitab-kitab suci dan juga para penyusun. Di sini penyusun, dia menyusun, mengubah, mencatat, menulis, dan juga mereka menjadi redakturnya. Ya, sangat luar biasa. Kalau saya merenungkan kitab suci sebelum dulu kitab suci berbahasa Ibrani, bagaimana cara penulisannya itu yang sungguh luar biasa. Memang kalau tidak dibantu dengan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin terwujud kitab suci yang sampai sekarang kita miliki. Dan juga kita mau belajar bersama, ya, Bapak Ibu. Agar Injil seutuhnya dapat diturunkan kepada para rasul, ya, menunjuk para rasul ini menunjuk para penerus mereka dan menyerahkan kewenangan untuk mengajar. Injil yang diwartakan oleh para rasul harus tetap aktual untuk segala zaman. Dengan keaslian yang sama serta daya kekuatan yang sama seperti diwartakan pada mula-mula. Berkat penulisan Injil di bawah inspirasi Roh Kudus, pewartaan rasuli menjadi kokoh dan kuat, supaya kesucian dan kekuatan yang asli tetap utuh. Perlunya Injil terus diucapkan dan dijelaskan sesuai dengan artinya ketika ditulis. Dengan kata lain, yang perlu dipersatukan adalah karisma inspirasinya yang membuat kitab suci senantiasa menjadi sabda Allah. Dan penerus para rasuli ini adalah Bapak Paus
para bapak paus, para uskup, dan juga dalam persekutuan dengan paus yang disebut magisterium atau kuasa mengajar, di mana kita tahu Bapak Paus suka membuat ensiklik-ensiklik ya tentang peraturan-peraturan, itu adalah magisterium ya. Dan magisterium bertugas menginterpretasikan Injil sesuai dengan maksud aslinya dan meneruskannya kepada gereja yang tentunya melihat dengan kondisi, dengan keadaan, dan juga dengan politik dunia yang ada. Magisterium tidak terpisah dari kitab suci dan juga tradisi suci. Allah berkarya di dalam tiga hal yang utama, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Semua ini dipakai menjadi pilar utama bagi umat Katolik adalah untuk menjamin kemurnian dan keseluruhan penerusan wahyu ilahi. Ya, jadi tidak main asal aja, asal tempel gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang benar kita masuk ke dalam pokok bahasannya, yaitu tentang kitab suci. Kalau tadi adalah pengantar, ya. Kitab suci, ya. Pandangan gereja tentang kitab suci dirumuskan oleh Konsili Vatikan II dalam De Verbum nomor 11, yang bunyinya seperti yang diwahyukan Allah dan yang termuat dalam kitab suci dituliskan dengan ilham Roh Kudus. Ya. Jadi apa yang sudah diwahyukan mendapat inspirasi dari Allah termuat dalam kitab suci ditulis dengan kuasa Roh Kudus. Jadi bagaimana kesucian kitab suci itu yang betul-betul sangat aktual ya. Sebab Bunda Gereja yang kudus berdasarkan iman para rasul memandang buku-buku baik perjanjian lama maupun perjanjian baru keseluruhannya dengan segala bagian-bagian suci dan kanonik karena ditulis dengan ilham Roh Kudus. Buku-buku tersebut mempunyai Allah sebagai pengarang dan sedemikian itu diserahkan kepada gereja. Jadi kitab suci itu mempunyai Allah sebagai pengarangnya. Jadi bukan sembarangan orang, memang orang yang menulis, orang-orang pilihan Allah, tetapi mereka mendapat inspirasi dari Allah sendiri. Tetapi dalam mengarang buku-buku suci itu, Allah memilih orang-orang yang dipergunakannya dengan kemampuan dan kecakapan mereka sendiri, supaya sambil bekerja di dalam dan melalui mereka semua itu, dan hanya itu yang dikehendaki Allah, ya dikehendaki Allah sendiri oleh mereka dituliskan sebagai pengarang yang sungguh-sungguh. Ini bagaimana proses terjadinya penulisan kitab suci. Berkaitan dengan pandangan gereja, kita dapat membedakan beberapa ciri dari kitab suci. Ada 5. Kitab suci sebagai sabda Allah, kitab suci sebagai karya umat gereja, kitab suci sebagai karya individu-individu. Yang keempat, pengaruh inspirasi pada para penulis. Dan yang kelima, kanon kitab suci.
Di sini kita bahas kitab suci sebagai sabda Allah. Rumusan Allah sebagai pengarang kitab suci merupakan rumusan tradisional dan dipakai oleh gereja sampai sekarang. Melalui konsili Florentina 1442 dan konsili Trente 1546 menyebutkan Allah sebagai pengarang kitab suci dalam arti teologis. Sebab dialah penyebab atau pencipta karya penyelamatan yang dicantumkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konsili Vatikan I mengungkapkan kitab-kitab itu dipandang oleh gereja sebagai kitab-kitab suci dan kanonik, bukan karena setelah disusun oleh usaha manusia. Selanjutnya diakui oleh wibawanya. Tetapi kitab suci dituliskan dengan inspirasi Roh Kudus dan Allah sebagai pengarangnya. Jadi kitab suci ini benar-benar sabda Allah. Untuk lebih menguatkan kalau Allah adalah pengarang kitab suci, hendaknya dipahami dalam arti metaforis, bukan secara harafiah. Jadi Allah tidak mungkin kita pandang sebagai pengarang dalam arti yang sama. Ya. Jadi perlu kita perhatikan ada hal-hal yang ada tiga, ya, yaitu Allah adalah satu-satunya sumber isi kitab suci. Tetapi bukan dalam arti bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya secara langsung diwahyukan kepada para penulis, melainkan dalam arti bahwa seluruh isi kitab suci diliputi oleh karisma inspirasi. Dan yang kedua, sebagai pencipta seluruh karya penyelamatan. Kita tahu Allah sebagai penyelenggara hidup ini, ya. Jadi Allah itu sendiri yang menciptakan seluruh karya penyelamatan. Allah memilih dan memakai orang-orang tertentu, lalu menyertai mereka agar mereka bekerja sama dan menjadi inspirasi atau pengaruh Allah yang meliputi isi kebenaran serta cara kebenaran diungkapkan dalam tulisan. Inspirasi ini tidak terpisah dari rencana penyelamatan Allah sendiri. Ya. Jadi Allah itu yang saya bilang seorang sutradara, ya, atau penulis skenario yang luar biasa. Dia begitu memikirkan sampai detail, ya. Dan poin yang ketiga, ada dua penyebab dan dua jenis kepengarangan kitab suci. Ya. Allah adalah pengarang memberikan kitab suci sebab ia menghendaki manusia selamat. Manusia adalah pengarang di bidang sastra. Ia mengumpulkan bahan, memilih, melestarikan, mewariskan dalam bentuk tertulis. Jadi di sini nanti kalau Bapak Ibu mempelajari lagi dari kursus paket selanjutnya, ya, di situ bagaimana nanti kita akan mempelajari kitab suci itu kita teliti bagaimana bentuk tulisannya, ya, sastranya, begitu. Karena kursus kitab suci ini sangat berbeda sekali dengan kalau kita belajar tentang pewartaan, ya, atau dengan belajar Emmaus Journey, ya, EJ, ya, itu sangat berbeda sekali. Kalau di sana kita bagaimana kita menghidupkan
firman itu. Tetapi di kursus kitab suci paket ini adalah kita menelaah, meneliti tulisan-tulisan di kitab suci itu. Ya, jadi ada perbedaannya di situ Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ada 5. Nah, ini poin yang kedua. Kitab suci sebagai karya gereja dan karya umat Allah. Keseluruhan kitab suci muncul, berkembang, dan menjadi tulisan dalam kalangan umat Allah dalam masa perjanjian lama maupun masa perjanjian baru. Maka dapat dikatakan sabda Allah dalam kitab suci mempunyai sejarah. Seluruh proses terjadinya sabda Allah itu diliputi karunia inspirasi, ya, mulai tahap awal, tahap pengembangan sampai pelestarian sabda Allah dalam bentuk tulisan. Ya. Jadi ada inspirasi kuasa Allah. Dan dalam proses yang panjang itu, komunitas umat beriman terlibat secara langsung dan sangat menentukan. Sebab umat itulah diberi karunia inspirasi dan demi kepentingan dan kebutuhan yang konkret. Jadi ini merupakan warisan ya, bentuk warisan dalam tulisan, yaitu kitab suci. Lalu yang ketiga, kitab suci sebagai karya individu-individu. Ya. Meskipun kitab suci merupakan karya segenap umat Allah, umat beriman, dan gereja, tetap merupakan juga karya individu-individu. Kepribadian individu itu jelas membekas di dalamnya, baik bentuk tulisannya ya kita akan kalau kita cermati. Memang Allah dan manusia adalah pengarang dalam arti yang berbeda. Namun setiap penulis suci benar-benar penulis sejati. Ini dalam Verse 11 yang tadi saya bacakan ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ketika PPT ini saya share ya melalui Ibu Yeni. Mereka adalah kawan sekerja Allah. Jadi para penulis itu kawan sekerja Allah. Sebab, nah ini dari Korintus 1 Korintus 3 ayat 9 yang dikatakan sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah dan juga bangunan Allah. Ya. Jadi penulis kitab suci ya, mereka adalah kawan sekerja Allah. Yang tujuannya Allah itu untuk mewartakan sabda Allah untuk penyelamatan umat manusia. Dan peranan penulis itu tidak tergantikan dalam perwujudan rencana Allah lewat sabdanya. Segala hal yang biasanya dikaitkan dengan pengarang sebagai pencipta, yaitu kecerdasan, pilihan bahan, jenis sastra, komposisi, bahasa, gaya bahasa, dan lain-lain, itu berlaku juga bagi penulis kitab suci. Ya, ketika mereka karena penulisan kitab suci ini berasal dari bahasa Ibrani ya. Mereka saat itu juga menulis dengan memperhatikan jenis-jenis sastra, komposisi dan juga gaya bahasa ya. Dan juga pengaruh lingkungan mereka, tempat mereka hidup dan berkarya tampak dalam penggunaan jenis-jenis sastra tertentu. Mereka mengenal berbagai jenis sastra yang terdapat di kawasan Timur Tengah pada waktu itu. Dan karunia inspirasi
tidak mengurangi nilai kerja pribadi para penulis kitab suci. Kerjasama Allah dengan manusia dalam menciptakan kitab suci begitu sangat eratnya. Sekarang yang empat, pengaruh inspirasi pada para penulis. Bagaimana Allah secara konkret mempengaruhi para penulis kitab suci itu. Allah mempengaruhi mereka dalam memahami, mempengaruhi akal budi mereka. Proses pemahaman meliputi pengenalan dan pengungkapan, baik gagasan maupun cara mengungkapkannya dinaungi oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang menuntun ya. Namun para penulis tetap bebas memanfaatkan segala kekuatan dan kemampuannya. Jadi para penulis itu dibebaskan, ya. Tetapi sebenarnya dinaungi oleh kuasa Roh Kudus ya, kuasa Allah. Dan keinginan untuk menulis ya, bagaimana kuasa Allah mempengaruhi terhadap kehendak. Jadi kehendak penulis itu dipengaruhi oleh Allah. Jadi Allah memberikan dorongan pertama untuk menulis serta menaungi seluruh proses penulisan. Dan dorongan itu secara adikodrati dan batinnya. Meskipun dapat terjadi karena didorong oleh situasi atau kebutuhan tertentu. Ini yang ada 3 poin. Poin yang ketiga ya. Jadi Allah mempengaruhi seluruh proses penulisan. Pengaruh terhadap pelaksanaan. Pengaruh Allah dalam seluruh proses penulisan, yaitu dalam segala kegiatan manusia sebagai pengarang, menaungi segenap daya manusia yang dibutuhkan agar karyanya wujud. Kayak saya katakan tadi, Allah ini merupakan penulis skenario yang detail ya, yang luar biasa. Jadi diperhatikan sampai detail ya. Dan yang kelima adalah kanon kitab suci. Kata kanon diterapkan dalam pengertian katalog atau daftar. Para bapa dan pujangga gereja menetapkan kata kanon pada kebenaran-kebenaran iman, moral, dan pada ketetapan-ketetapan liturgi, terutama pada kitab suci. Sejak pertengahan abad keempat, istilah kitab kanonik searti dengan kitab yang tercantum dalam katalog, dalam daftar, dan dalam kitab-kitab yang diinspirasikan. Patokan utama kekanonikan yaitu berkenaan dengan inspirasi dan kekanonikan kitab suci, dan satu patokan adalah ajaran Kristus dan para rasul yang disampaikan oleh kuasa mengajar gereja. Ajaran itu disebut tradisi ilahi rasuli dari De Verbum 8. Nah, tradisi ilahi rasuli itu nanti kita akan pelajari di pertemuan kedua. Tapi ini sepintas ya kita untuk membackup poin kelima yaitu kanon kitab suci. Tradisi ilahi rasuli merupakan landasan kuasa mengajar gereja yang secara resmi bertindak atas nama Kristus untuk menyatakan kitab-kitab yang termasuk kitab yang sungguh-sungguh diinspirasikan dan suci.
serta kitab-kitab yang tidak diinspirasikan. Tradisi ilahi rasuli muncul sejak awal gereja dalam ajaran dan pernyataan-pernyataan kuasa mengajar gereja, kesaksian-kesaksian para bapa dan pujangga gereja, rumus-rumus konsili-konsili, dan juga kehidupan serta ibadah gereja. Umat Katolik mengenal pembagian atas kitab-kitab, yaitu protokanonik dan deuterokanonik. Protokanonik atau kanon yang pertama, yaitu kitab-kitab yang sejak semula oleh semua jemaah Kristen diakui sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan. Kitab-kitab itu selalu dan di mana-mana di seluruh gereja diakui sebagai kitab-kitab yang kanonik, ya, kitab-kitab yang terdaftar. Dan kitab protokanonik dan juga kanon yang pertama itu ada termasuk 5 kitab Pentateuch, ya, 5 Taurat, ada kitab-kitab sejarah, kitab puisi dan hikmat, dan juga kitab nabi, ya, kitab para nabi itu masuk di protokanonik. Dan juga ada kanon yang kedua, yaitu deuterokanonik, kitab-kitab yang pernah oleh jemaah-jemaah tertentu diragukan inspirasinya. Dan hal ini jemaah-jemaah Kristen, ya, eh, setelah ada Luther, ya, atau Martin Luther. Jadi kitab-kitab itu meskipun diinspirasikan Allah, tapi pernah juga diragukan inspirasinya, ya. Jadi inilah ada sebagian gereja Kristen yang tidak bisa menerima kitab kanon yang kedua ini atau kitab Deuterokanonik, ya. Dan juga ada 2 kanon kitab suci Yahudi. Di kalangan umat Yahudi pada awal era kekristenan terdapat 2 kelompok. Satu kelompok yang pertama terutama diwakili oleh orang-orang Yahudi di Palestina, mengakui sebagai yang diinspirasikan. Hanya kitab-kitab yang termasuk Alkitab Ibrani, yaitu kitab-kitab yang disebut protokanonika dan atau kanon Palestina. Dan yang kedua, kelompok kedua adalah terutama diwakili oleh orang-orang Yahudi di perantauan, terutama di daerah Mesir, mengakui sebagai yang diinspirasikan. Sebab kitab protokanonik dan kitab-kitab deuterokanonik itu merupakan kanon Alexandria. Ya, jadi ini yang 2 kanon kitab suci Yahudi. Pada masa kehidupan Yesus, semua kitab protokanonik dilakukan sebagai kitab yang suci dan kanonik. Bagi orang Yahudi yang berbudaya Yunani, sejak abad kedua sebelum Masehi, mengakui sebagai yang diinspirasikan juga yang diinspirasikan seperti Septuaginta yang berbahasa Yunani. Dan sekitar tahun 90 Masehi,
pada sidang di Yamnia ditetapkan kanon yang wajib diterima orang-orang Yahudi. Ialah kitab-kitab protokanonik yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab-kitab tersebut berjumlah 39 kitab perjanjian lama. Nah, pernyataan resmi dari Gereja Katolik tentang kanon kitab suci, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdapat dalam 3 dekret, ya, yaitu satu, Konsili Florentina tahun 1441. Konsili mengemukakan daftar seluruh kitab-kitab protokanonik, yaitu ada 39, dan deuterokanonik ada 7, dan juga 27 kitab perjanjian baru sebagai kitab-kitab yang diinspirasikan. Ini hasil dari Konsili Florentia, ya, oleh para bapak uh, uskup, ya, gitu. Dan juga yang kedua ada Konsili Trente di tahun 1546 mengakui semua kitab perjanjian lama, ada 46, dan perjanjian baru 27. Kitab-kitab deuterokanonik disatukan dengan kitab-kitab protokanonik sebagai kitab-kitab perjanjian lama. Jadi di dalam Konsili Trente, ya, kitab perjanjian lama disatukan dengan kitab deuterokanonik. Jadi jumlahnya ada 46. Dan lalu di Konsili Vatikan I dan Konsili Vatikan kedua, yaitu di tahun 1870 dan 1965, kedua konsili menyatakan pembenaran Konsili Trente. Ditentukan dasar kekanonikan adalah inspirasi kitab suci. Jadi di dalam Konsili Vatikan I dan II itu menyatakan pembenaran Konsili Trente. Jadi Konsili Trente kan mengakui semua kitab perjanjian lama itu termasuk kitab deuterokanonik disatukan, ya. Tetapi dengan perkembangan zaman dan juga agama-agama Kristen yang tidak mengakui, ya, itu seperti Protestan, ya, karena Martin Luther itu memberontak. Nah, mereka tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanoni, dan jumlah yang diakui yaitu kitab Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab, terdiri dari 39 kitab berbahasa Ibrani dan 7 kitab berbahasa Yunani. Dan juga kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab. Nah, di sini ada daftar kitab suci, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat kitab sucinya dari halaman pertama depan, ya. Pengantar itu ada daftar kitab suci. Di situ ada perjanjian lama, ya, ada perjanjian baru, dan di tengah-tengah ada selaknya ada kitab Deuterokanonik. Sering sekali kita terkecoh, ya. Saya juga dulu pernah begitu, masa muda, ya, pernah beli kitab suci yang karena dipikirnya lebih menarik penampilannya, ya.
saya membeli yang tanpa ada kitab Deuterokanonik begitu. Karena belum paham, ya toh, dipikir perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi itu jauh sebelum saya bertobat, ya. Gitu. Nah, di dalam perjanjian lama ini terdiri ada bagian-bagiannya, yaitu ada Taurat, ya, kitab Taurat atau Pentateuch, itu ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan Ulangan. Saya harap Bapak Ibu semua sudah paham ya, karena saya lihat banyak peserta yang sudah sebaya dengan saya, ya, sudah sepuh, sudah istilahnya sudah eh, oma-oma, ya, opa-opa, pasti sudah paham tentang susunan kitab suci ini. Tapi coba saya jelaskan aja, ya. Lalu ada di dalam perjanjian lama itu yang masuk dengan dalam kitab sejarah, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Tobit, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Yudit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe. Ini masuk ke dalam kitab-kitab sejarah. Dan juga ada kitab kebijaksanaan, ya, atau puisi atau hikmat, ya, itu ada Ayub, kitab Ayub, ada kitab Mazmur yang Bapak Ibu setiap hari kalau ikut misa pasti mendengarkan isi Mazmur, ya, dan juga ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung, kebijaksanaan, ada Salomo dan Putra Sirah. Ini masuk ke dalam kitab-kitab kebijaksanaan, bagaimana kitab-kitab ini, isi kitab-kitab ini adalah memberikan hikmat kepada kita, ya, bahkan juga puisi, ya, gitu. Banyak kita bisa belajar dari kitab-kitab ini. Dan juga kitab apa? Nabi-nabi. Nabi-nabi ini adalah kitab-kitab dari tentang cerita tentang perutusan nabi-nabi itu sendiri ketika diutus oleh Allah, ya, untuk mempertobatkan uh, bangsa Israel, yaitu seperti Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, dan Malaiki. Ini semua masuk ke dalam daftar kitab suci Perjanjian Lama. Dan semua belum saya bacakan. Saya juga jadi buka lagi nih, ya. Oke, ada semua. Dan perjanjian baru itu ada Injil, ya, yang kita tahu. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan ada tentang kisah, ya, kisah para rasul, dan juga ada surat Rasul Paulus, yaitu kepada jemaat di Roma, pada jemaat di Korintus, itu ada surat 1 dan surat 2, ada di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1 Tesalonika, ada 2 Tesalonika, 1 Timotius dan 2, ada Titus, ada Filemon dan Ibrani. Dan juga ada surat-surat Katolik, yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Judas, serta Wahyu. Ya, nah, di sini
Tadi di dalam perjanjian lama ini termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab deuterokanonik, ya. Jadi ini yang perjanjian lama yang diakui sebanyak 46 kitab yang berbahasa Ibrani dan 7 kitab berbahasa Yunani. Ya, hanya sebagian agama Kristen Protestan, ya, yang tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonik. Ini sebenarnya bahan saya sudah habis sih, ya, sudah habis bahan saya. Jadi habis 1 jam. Kan kita masuk ke dalam sesi pertanyaan nih. Oke, baik Bu Farida. Bapak Ibu, kami buka. Silakan untuk bertanya secara langsung. Tadi ada di kolom chat, Bu. Itu ada ini Sebentar. dari Pak Gunawan. Butir 1C katanya kayaknya belum ada diterangkan Bu tentang kepengarangan kitab suci. Oh iya, kelewatan ya saya. Sebentar. Ah, ah. Nah ya, Coba Bu. Ya. sebentar. Bisa ya. Ini 1C katanya Bu. 1C. Sebentar. Iya. Ini, Iya kayaknya Bu. sebentar. Saya lihat lagi tadi di pertanyaannya. Saya ini ganti apa laptop, jadi saya bentar ya, saya cari Ya, dulu nggak apa-apa Bu. pertanyaannya. Bentar. Sebenarnya saya nggak bisa sebentar. Maklum, saya nih rada-rada gaptek ya. Apa Bu? Wah, adalah pengarang. Oke, bentar. Ini saya tutup dulu. Ini ya Bapak ya, Ya. bentar sebentar. Ini yang saya setting. Ada 2 penyebab dan 2 jenis kepengarangan kitab suci. Allah adalah pengarang,
sebab ia menghendaki manusia selamat. Untuk itu ia membentuk umat beriman keselamatan, lalu memberikan kitab suci kepadanya. Manusia adalah pengarang di bidang sastra. Ia mengumpulkan bahan, memilih, melestarikan, dan mewariskan dalam bentuk tertulis. Nah, di sini kan dikatakan ini dalam kelompok kitab suci sebagai sabda Allah, ya. Karena Allah sendiri ingin pengarang kitab suci itu dipahami secara arti metaforis, ya, secara bentuk, bukan secara harafiah. Jadi oleh karena itu tadi kan ada 3 poin, ya. Nah, Allah adalah pengarang, ya. Yang perlu diperhatikan adalah Allah adalah satu-satunya sumber seluruh isi kitab suci. Berarti segala sesuatu langsung diwahyukan kepada para penulis. Melainkan dalam arti seluruh kitab suci diliputi oleh inspirasi Allah sendiri, oleh ilham, ya. Begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagai pencipta seluruh karya penyelamatan, Allah memilih dan memakai orang-orang tertentu serta menyertai mereka. Mereka bekerja sama dengannya, jadi inspirasi, pengaruh meliputi isi kebenaran serta cara kebenaran itu diungkapkan dalam tulisan. Inspirasi tidak terpisah dari rencana karya penyelamatan. Dan yang C-nya ada 2, ya. Ada 2 penyebab. Dan maksudnya gini. Karena Allah adalah satu-satunya sumber seluruh isi kitab suci itu. Tetapi dalam hal ini Allah mewahyukan, memberikan inspirasi kepada para penulis untuk menuliskan kitab suci. Ya. Ada 2 penyebab, 2 jenis pengarang. Allah adalah pengarang sebab ia menghendaki manusia selamat. Untuk itu ia membentuk umat beriman keselamatan. Jadi ada satu komunitas, lalu memberikan kitab suci kepada manusia adalah pengarang di bidang sastra. Tadi kan saya katakan penulisan awal kitab suci ini berbahasa Ibrani, ya. Nah, di situ penulisannya ada gaya bahasa yang berbeda dari tiap-tiap kitab, ya, karena sesuai dengan latar belakang para penulisnya. Gitu. Jadi di sini yang membedakan, kalau kita lihat umpamanya, kalau Taurat, ya, 5 kitab yang pertama itu kan nggak ada beda. Istilahnya hampir sama penulisnya, ya, karena kita yakini penulis itu adalah Musa, ya. Tapi Daud, walaupun kita nggak tahu apakah itu semua tulisannya si Daud atau bukan, ya, eh, atau kan merupakan kumpulan-kumpulan karena saat itu kan apa pewartaan itu secara lisan, itu secara lisan, ya, zaman 5 kitab Taurat itu. Lalu setelah kita lewat dari 5 kitab ke kitab yang lain, itu kalau Bapak Ibu baca dan cermati kosakata maupun gaya bahasa sastranya itu selalu berbeda. Itu yang menginspirasikan. Itu. Tetapi tujuan dari penulisan Allah menginspirasikan itu adalah tujuannya untuk manusia selamat. Itu. Tujuan utamanya itu, ya Bapak Ibu, ya. Karena manusia itu dipakai hanya untuk mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan itu karena mereka tadinya kan pewartaan secara lisan, ya. Jadi bahan-bahan itu dikumpulkan, mungkin saat itu ada pencatatan, ya.
seperti kita tahu zaman dulu kan ditulis di kulit kayu, ya, di papirus begitu. Mungkin ada penulisan, tapi tidak sedetil. Saya rasa tidak sedetil seperti kitab suci yang kita baca saat ini, ya. Mungkin garis-garis besarnya mungkin, ya, kalau saya pahami, karena tidak mungkin penulisan di kulit kayu atau di papirus itu sedemikian detail seperti kitab suci yang kita baca. Nah, di situ mereka mengumpulkan bahan, lalu memilah-milah ini masuk kelompok mana. Karena saat itu eh, kitab suci, ya, yang kita yakini kitab suci itu yang ditulis oleh para orang-orang pilihan Allah yang diinspirasikan, itu kan tercecer, tersebar di mana-mana gitu. Ya, karena Allah itu yang tidak disekat oleh waktu, ya. Tidak, jadi tidak ada ruang dan waktu untuk kuasa Allah. Jadi Allah bisa menginspirasikan di saat yang bersamaan di seluruh daerah begitu. Dan jadi orang-orang disuruh mengumpulkan, memilih, bahkan melestarikan, menjaga, ya, dan mewariskannya dalam bentuk tulisan. Begitu, Bapak. Mungkin terjawab penjelasan Mudah-mudahan saya, terjawab ya Bapak. Oke, kita Pak lanjutkan ya Gunawan. Bu Farida. Iya, ini ke apa? Pertanyaan kedua, ya. Eh, Yohan, i- ini Bu Murtini, ya, izin tanya Bu, sebentar. yang membuat kelompok-kelompok pada perjanjian lama dan perjanjian baru siapa Bu? Yang membuat kelompok-kelompok Kelompok. itulah para bapak-bapak gereja saat itu. Nah, seperti tadi kan eh, ada konsili-konsili begitu. Jadi bukan kelompok-kelompok penulis itu sendiri, tetapi setelah terjadinya satu persekutuan, ya, satu gereja, itu apa ya namanya? Sebenarnya sih eh, persekutuan, ya, gereja, ya, lebih baik disebut gereja itu. Mungkin di zamannya Uskup Petrus, ya, mungkin, ya, gitu. Nah, di situ, tapi yang pasti yang memilah-milah itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan di dalam satu konsili, ya. Konsili entah itu di kota mana, karena zaman dulu tuh ada di Trente, ada di Florentina gitu, ya. Nah, di situ ada dipisahkan, dipisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan tadi seperti tadi semula saya katakan, di perjanjian lama semula ada 46 kitab, ya. Nah, kita akan tahu perpecahan iman Kristiani itu terpecah antara Katolik dan Kristen, di mana saat itu yang, kalau saya katakan memberontak, ya, maaf cakep, saya belum menemukan kata yang lebih halus sih, adalah Martin Luther yang membawa perubahan. Jadi Martin Luther itu membawa perubahan di dalam iman Kristiani sehingga terpecah. Nah, di situ eh, Luther tidak menerima kitab yang 7 yang berbahasa Yunani itu. Jadi masuklah itu ke dalam kitab Deuterokanonik, ya. Tetapi ketika itu masuk keluar juga ada dari tahun 1441, ya, bahkan sampai 1870 baru disahkan. Dan jadi ada keluar, ada masuk gitu. Rupanya karena kita tahu agama Kristen itu di luar Katolik, ya, denominasinya kan banyak sekali, macamnya banyak sekali, begitu. Tapi kita syukurin, kita bersyukur, ya, kita
umat Katolik kita satu, ya seperti di dalam syahadat aku percaya itu ya, kita adalah gereja Katolik yang satu gitu. Jadi semua aturan tuh dari kepausan ya, dari Vatikan sampai di pelosok-pelosok daerah ya, bahkan di pedalaman di Indonesia semua sama, pakemnya sama begitu. Itu yang kita syukuri. Itu. Begitu Ibu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bu Murtini. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau Pak Yohanes sih tadi kayaknya membantu Bu. Allah adalah Kembali. pengarang gitu. Oke, Ya, silakan ya, Bapak Ibu terima kasih. yang ingin menjawab, bertanya, silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu. Cukup banyak. Cukup Iya, banyak. cukup banyak. Karena kan saya terpatok dengan ada 3 materi yang harus Ya, dibagi 3 hari, pertemuan. 3 Ya, kali betul. pertemuan. Iya. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada Yang pertanyaan berarti sudah pintar semua ya, sudah pandai semua ya. Katam, karena sudah katam baca kitab sucinya ya. Boleh ya Bu ya mau nanya. boleh Boleh, Pak, boleh. silakan Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak. Ya Kak, kalau Ibu kan tadi udah jelasin tuh jumlah kitab kita berbeda sama saudara Kristen. ya Protestan. Hmm. Itu sebenarnya bisa kita pahami, itu bisa dipahami karena itu ya karena diaspora tadi. Tapi bagaimana dengan kita berbeda dengan ritus timur atau Bizantium ya? Kalau kita kan dianggapnya ritus barat karena Barat. ya Iya. eh, karena kalau itu agak sulit. Mungkin literaturnya saya belum ini tapi sedikit menarik karena eh, ini apa ritus timur itu sebenarnya lebih tua dari Katolik loh. Karena Iya. awalnya kan dari Asia Barat, kan Yesus kan orang Asia kan sebenarnya. Mm-mm, Nah, mm-mm. Asia nah, kecil. ya Asia kecil. Kalau Latin kan itu emang orang Barat sih. Jadi asalnya itu memang kan dari Timur Tengah itu ya, Asia kecil itu Iya. ya. Mm, mm, Nah, tapi jumlah kitab berbeda sama yang kitabnya sama yang Bizantium itu karena saya menarik gitu kemarin itu ngikutin punya Romo Daniel Biantoro sama Bambang Nursena itu mereka itu mm, ada salah satu kitab yang melebihi Protestan maupun kita itu dia mencatat mm, sampai ini kenaikan Bunda Maria itu mm, ini. mm. Nah, kalau di kita itu berarti adanya di magisterium, Pak. Di ensiklik itu. Kalau di Katolik adanya di ensiklik. Ke apa? Kekuasa dari Bapak Paus gitu. Karena itu kan tidak tercatat di dalam kitab suci. Jadi kita yang ritus Barat. Ritus Barat kan Katolik ya, Katolik ritus Barat ini. Dan kita kan 3 pilarnya itu yang tadi saya sebutkan, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Di mana magisterium itu yang mengeluarkan dekrit-dekrit oleh Bapak Paus, begitu. Seperti pengangkatan Santo Santa, itu kan tidak ada dibahas di dalam kitab suci kan? Itu. Ketika pengangkatan itu adalah keputusan dari konsili. Itu. Saya tidak mempelajari tentang gereja ortodok ya Pak ya, yang ritus timur itu saya tidak. Tapi saya tahu eh, saya tidak berani eh, memberikan tanggapan atau apa ya. Nanti saya salah. Begitu Pak. Baik Bu, makasih, makasih. Bu Farida, Ya. dikoreksi buat Pak Kosta ya. Mm-mm. Saya dulu Iya Pak.
Kemudian terjadi perpecahan politik, pecahnya Romawi, Konstantinopel, dan Roma. Konstantinopel itu menjadi Ritus Timur. Mereka punya yang disebut skisma, dan mereka punya pimpinan sendiri Beatrix. Dan Ritus Barat itulah Katolik Roma. Perpecahan itu terjadi tahun 546, tapi baru resmi terpisahnya itu 1054. Oh. Jadi gereja itu tadinya satu, tetapi Mhm. pecahnya kerajaan Romawi itu yang membuat jadi pecah dua. Jadi Mhm. kalau ditanya paling tua siapa, nah perpecahan itu yang membuat ada Ritus Iya, Timur dan Ritus Ritus Barat. seperti Iya. ya, Oh, semoga membantu. terima kasih Pak Roy pencerahannya. Wah, saya jadi banyak belajar juga nih ya Pak. Luar biasa. Nah, itu mungkin eh, tadi Bapak yang bertanya mungkin menjawab ya. Nah, ini siapa yang raise hand? Ibu Ineke Sundari. Iya, Bu. Silakan Ibu. Selamat Ya, malam, Bu Farida. Jadi saya malam. tadi tentang pembagian kitab suci protokanonika dengan deuterokanonika tuh. Kita Mhm. tahu bahwa ya antara perjanjian lama, perjanjian baru dan itu ini kan mempunyai sifat, bukan sifat ya, proses yang berbeda ya kalau yang saya Iya, tentang tadi. Nah, kita paham bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu mempunyai kekuatan ya, kekuatan karena begitu kita iman yang besar bahwa itu adalah diinspirasikan dan oleh Tuhan sebagai sumber daripada inspiratif dari penulis-penulis itu, sehingga itu mempunyai kekuatan hukum gitu loh, antara dosa, antara benar dan salah kan ya. Kalau kita nggak jalanin katanya dosa gitu loh. Jadi mempunyai kekuatan yang sangat sangat spiritual yang sangat tinggi gitu. Ya mungkin kalau kalau Yahudi mungkin lebih parah lagi karena banyak sekali peraturannya. Tapi iya, kita pun mempunyai satu kekuatan spiritual yang besar ya, antara benar dan iya, salah, antara dosa dan maut dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya tuh di Deuterokanonika, karena iya, Deuterokanonika itu sumbernya kalau dari yang saya dengar dari yang terdahulu, dari informasi dari pengajar baru ada itu kan berasal dari satu cerita atau dari sesuatu peristiwa sejarah legenda atau sumbernya kan ya, penulis-penulis dari kitab-kitab tersebut, Tobit, Yudit dan sebagainya baru. Nah, itu kan dari ini. Pertanyaan saya, apakah cerita yang ada ataupun kitab yang Deuterokanika itu mempunyai kekuatan hukum iman yang sama gitu loh. Kalau kita nggak jalan, aduh, katakanlah kita belajar atau di situ ada pemberontakan baru, narkoba dan sebagainya. Kalau bisa dijadikan patokan antara dosa dan tidak dosa nggak kalau kita tidak ikuti atau tidak kita teladani gitu. Begitu Bu, saya agak bingung soalnya apakah dia itu mempunyai kekuatan yang sama gitu dengan perjanjian apa yang ada di firman perjanjian baru dan perjanjian lama. Terima kasih Bu. ya saya jawab ya Ibu Ineke. Ya, kitab suci itu tadi dikatakan merupakan pilar bagi iman Katolik. Jadi tidak ada bisa dikatakan apakah, nah, kitab Deuterokanonikan itu masuk di dalam kumpulan kitab suci, ya, masuk di dalam kumpulan kitab suci. Berarti apa yang sudah tertulis di situ, apa yang sudah dirangkum, ya, itu ya kita harus imani. Itu adalah kitab suci, pegangan iman kita. Begitu. Jadi tidak bisa dikatakan dosa atau enggak, salah atau benar. Begitu. Tetap kita harus imani, kita harus mempercayai karena itu adalah kekayaan dari kitab suci kita sendiri. Itu Ibu. Mungkin menjawab, Bu? Oke, Bu. Terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman dari panitia. Silakan Bu Yeni. Next Bu.
Ya, ini tema Teologi Dasar 2. Kita akan bertemu 3 kali pertemuan malam ini. Tanggal 7 Agustus dan 14 Agustus narasumbernya tetap yaitu Bu Farida. Next, Bu. Nih, Teologi Dasar kita sudah ini, puji Tuhan yang mengikuti kursus ini rata-rata di atas 100. Langsung, Bu. Nih, Bapak Ibu, link absensi akan dibagikan di fitur chat itu 30 menit sebelum sesi kedua berakhir. Jangan lupa mengisi link evaluasi pengajar. Ya, Bapak Ibu, kami panitia mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya sebentar. Panitia akan mengambil foto kita. Silakan, Bu. Baik, Bu, ada 4 slide ya. Ya, Kak. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua ya, Ya. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide yang ketiga masih belum pada buka nih. Ayo silakan minta tolong Bapak Ibu. Slide keempat. Sudah. Iya. Terima Baik. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah masih ada yang mau bertanya kepada narasumber kita? Waktu kita masih panjang, masih ini. Masih cukup Silakan. banyak. Masih cukup banyak. Silakan Bapak Ibu. Bentar ya. Ya, link absensi sudah dibagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Bagaimana Bapak Ibu masih mau bertanya atau bagaimana? Pak Gunawan mau bertanya, Pak. Silakan, Pak. Memang. Nggak bertanya, nggak ada pertanyaan ya. Selesai kita 1 jam. Cepat nih. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk bertanya. Farida, Ya, Pak Roy, ya silakan Pak Pak. Roy. untuk Ibu Ineke, nggak usah pusing-pusing nyari. Tambahan aja Bu, mau izin Bu Farida. Ya, Kita bisa baca, kalau nggak salah pertemuan pertama sudah diingatkan itu. Kita baca Ibrani 4, 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita Katolik, sumber iman kita kitab suci, tradisi suci, magisterium, maka kita ikuti, kita jalani, pasti adem dalam hidup ini. Itu saja. Jadi terima mana kasih Pak Roy. Terima dan kasih pencerahannya. Ya, tadi memang
pertama saya tekankan 3 pilar iman Katolik ya, begitu. Dan kita harus bangga. Kita harus bangga dan kita harus memahami secara mendalam bagaimana 3 pilar itu untuk mengayomi perjalanan hidup kita. Apalagi zaman sekarang hidup semakin sulit ya. Apalagi ya kita dengar berita-berita kan intoleran yang begitu banyak. Kita ibadat di rumah aja, mau pertemuan lingkungan juga banyak yang diprotes ya. Itu yang harus kita imani 3 pilar kita, dan juga kita harus menjadi berkat untuk kiri kanan depan belakang kita. Istilahnya kita jangan mencari musuh, kita harus menjadi terang dan garam. Agar sungguh kita bisa menerangi hati orang-orang yang gelap, dan juga kita menggarami, memberikan rasa bagi orang-orang yang tidak suka pada kita. Gitu. Ada Bun Farid. Ya, Ibu. Kebetulan kitab suci blok B. Maksudnya apa ya, Bu? Bu Tarsis? Mau tanya apa, Bu? Silakan Bu. Kita berbagi ini Bu. Maaf, pencet Mbak. Oh, Oh, iya, iya. Oke. Oh ya, nggak ada lagi pertanyaan. Kolom chat juga kosong. Oke, iya. gitu. Pak Roy, luar biasa nih Pak Roy. Ya, banyak memahami, tapi dengan rendah hati tetap ikut kursus Kitab Suci paket A. Harus belajar terus, Makasih. Ibu. Iya, betul. Memang selagi kita mampu, selagi kita kuat, ya, kita harus belajar karena harus kita isi. Kalau enggak, di usia Bapak kan sama saya, ya, kita sudah masuk usia senja, istilahnya. Ya, usia senior. Karena kalau kita mendiamkan, ya, kita istirahat, ya semuanya istirahat nanti. Begitu. Sama. Ya, link absensi Ya. sudah dibagi. Bapak Ibu, silakan di kolom chat sudah dikirim. Farida, Iya, Pak. dengan itulah kehebatan gereja Katolik. 3 pilar itu Ya, saling menyatu dan disatukan oleh magisterium. Sehingga ya, tidak bisa ada dalam gereja Katolik tidak bisa mengartikan secara pribadi tentang betul, kitab Pak. suci itu dipelajari dengan magisterium. Kuasa mengajar gereja yaitu yang diberikan kepada para uskup yang dipimpin oleh uskup utama, itu uskup Roma adalah Paus. Sehingga betul-betul tidak pada gereja Katolik versi A, versi B, tidak. Katolik Roma satu. Betul, Kebebasan di betul, Pak. Protestan yang Itu yang luar biasa, ya, gitu. Berbeda dengan yang nggak menjelekan yang eh, saudara kita, ya, begitu. Mereka dengan pilarnya adalah kitab suci, ya, begitu. Dan kadang-kadang kitab suci itu kalau kita salah tafsir, ya kan, penafsiran sendiri itu kan berbeda. Jadi bisa umpamanya satu perikop si A yang membawakan ceritanya bisa menjadi B atau menjadi warna putih, ketika dibawakan oleh yang lain warnanya akan berbeda lagi. Tetapi pakem dari gereja Katolik itu tetap sama. Itu yang salut dengan penggembalaan Bapak Paus. Oke. Baik,
Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu pertanyaan atau mau berbagi sharing. juga boleh. Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Ya. Bapak Ibu, kita akan bertemu minggu depan dengan tema yang sama, teologi dasar kedua. Narasumber masih Ibu Farida. Untuk itu Bapak Ibu, kita mempersiapkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih secara khusus kepada Bu Farida yang sudah bersedia menjadi narasumber kami malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi atas pertemuan atau kursus Kitab Suci Paket A yang diselenggarakan oleh Paroki Blok B. Kami sebagai panitia, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Dan sebagai penutup, kita akan menutup dengan doa penutup. Mohon kesediaan dari Opung Roy untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Baik, Kak Ita, terima kasih. Terima kasih Bu Farida, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan malam ini memberi pesan-pesan iman yang berguna bagi kita. Mari kita tutup pertemuan ini, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami aturkan rasa syukur dan terima kasih pertemuan malam ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena pembimbing kami, Ibu Farida, telah melaksanakan tugasnya, pelayanannya untuk membagikan pengetahuannya tentang pilar di dalam pengajaran iman Gereja Katolik, di mana di sana ada kitab suci yang utama, tradisi suci dan magisterium, dan juga bagaimana proses penulisannya, bagaimana semua itu menjadi inspirasi iman juga bagi kami. Maka kami mohon berkatilah Ibu Farida, berkati kami semua yang dengan kerendahan hati mau mendengarkan pengajaran dan mencoba memahami sepenuh hati kami bahwa kekayaan iman Gereja Katolik sungguh-sungguh telah diuji ribuan tahun. Oleh karena kuasa kasih-Mu, oleh karena Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan Gereja Katolik. Maka kami mohon berkati juga keluarga kami, romo-romo kami. Pimpin kami Bapa agar dapat menyelesaikan paket A ini hingga selesai nanti. Dan semua ucapan syukur disertai permohonan ini selalu kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dan Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Bapak Ibu Farida. semua, terima kasih. Salam Terima kasih sehat Ibu Terima selalu. kasih Ibu Farida. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih Ibu panitia. Ita. kasih, Terima Bapak kasih. Sama-sama. Sampai Ya. jumpa Terima kasih. minggu Terima depan. Sri. Boy, Malam. Bu Ita. Ya. Oke. Saya mohon pamit ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Bapak. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih, Terima Ibu. kasih. Terima kasih. Ya, saya Senyum, tutup ya. senyum. Terima kasih.